Negara tetangga Indonesia buat malu ASEAN karena lakukan kejahatan perang di Yaman hingga dikecam keras PBB. Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN merupakan cerminan sikap negara di Asia Tenggara. Ciri khas anggota ASEAN ialah mengikuti aturan PBB untuk tidak menginvasi negara lain, sejalan dengan UUD 1945 yang dianut Indonesia. ASEAN juga tak menginginkan adanya perang baik di wilayahnya maupun belahan dunia lainnya. Indonesia selalu mendukung penuh perdamaian abadi yang juga disponsori PBB. Indonesia merupakan negara ASEAN yang paling banyak mengirim pasukan perdamaian PBB. Wujud kesungguhan negeri ini merawat stabilitas global. Di Kongo, Lebanon hingga Sudan, pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB hadir di sana. Pasukan perdamaian Indonesia di PBB dijuluki Kontingen Garuda. Pasukan Garuda merupakan satuan militer Indonesia yang terhormat dan berperan penting dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Mereka berkomitmen untuk membangun stabilitas, mengawasi gencatan senjata, membantu dalam pembangunan masyarakat, serta mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan, jelas Kemhanri. PBB juga mengakui jika kontingen Garuda punya peran penting dimanapun mereka ditugaskan. Indonesia berkomitmen cuma mengirim prajuritnya ke luar negeri dalam dua hal, pelatihan bersama negara lain serta sebagai pasukan perdamaian PBB. Intinya Indonesia melarang pasukannya menginvasi negara lain. Partisipasi pasukan Garuda adalah bentuk kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan internasional, serta menjadi pahlawan yang melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, ungkapnya. Adalah sebuah aib jika pasukan Indonesia dikirim ke luar negeri membentuk koalisi militer untuk menyerang negara lain. Contohnya saat koalisi AS saat ini tengah menggempur Yaman, Bahrain, Australia, Kanada, Belanda, Inggris dan AS bersama-sama menyerang Yaman karena masalah di Laut Merah. Militer Indonesia dilarang keras berpartisipasi dalam kegiatan koalisi seperti ini. Namun ada negara tetangga Indonesia yang dengan percaya dirinya mengirim pasukan membentuk koalisi militer untuk menyerang Yaman. Ya, ia adalah Malaysia. Malaysia pada 2018 lalu mengirim pasukannya ke Arab Saudi bergabung dalam koalisi Riyadh, Prancis, AS dan Inggris menggempur Yaman hingga menewaskan ribuan warga sipil negara itu. Apa yang dilakukan Malaysia DKK di Yaman mendapat sorotan tajam PBB. Keterlibatan militer Malaysia dalam perang yang dipimpin Saudi di Yaman harus diakhiri. Badan Hak Asasi Manusia setempat, Lawyers for Liberty, mengatakan pihaknya prihatin dengan keterlibatan militer Malaysia dalam perang koalisi pimpinan Arab Saudi melawan Yaman yang dimulai pada tahun 2015 dan berlanjut hingga hari ini. Lapor New Straits Times pada tanggal 19 Juni tahun 2018. PBB bahkan menyebut koalisi militer yang diikuti Malaysia itu melakukan kejahatan perang di Yaman. Mereka juga mengutip laporan dari panel ahli PBB mengenai Yaman kepada Dewan Keamanan PBB, yang mengatakan bahwa serangan koalisi militer pimpinan Arab Saudi di Yaman mungkin merupakan kejahatan perang, dan bahwa personel militer Malaysia bekerja sama dengan Perancis, Inggris dan Amerika Serikat di markas bersama koalisi di Riyadh untuk mengoordinasikan perang melawan pemberontak Houthi dan sekutunya di Yaman, jelasnya. Direktur Eksekutif PBB saat itu Erik Paulsen sanksi atas jawaban pemerintah Malaysia bahwa mereka mengerahkan pasukan ke sana untuk tugas kemanusiaan dan evakuasi warga negaranya. Tapi evakuasi warga negara Malaysia di Yaman mencapai 3 tahun jelas sebuah kebohongan dari Kuala Lumpur. Kalau benar pasukan Malaysia dikerahkan untuk membantu upaya evakuasi, maka pekerjaan tersebut seharusnya sudah selesai sekarang dan tidak perlu dikerahkan lebih dari 3 tahun, jelasnya. Saat Indonesia menjaga marwah ASEAN yang cinta damai, Malaysia mencorengnya sampai dikecam keras PBB lakukan kejahatan perang di Yaman. Asteris.